network marketing itu bisnis tipu-tipu. Tidak ada yang sukses di network marketing. Atau masyarakat tidak paham dan tidak mau bisnis network marketing. Nah, teman-teman pernah dengar pernyataan ini? Oke, kita coba sharingkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Bakri, ingin sharing teman-teman sekalian terkait hal yang tadi saya sebutkan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman dulu deh, supaya sebelum saya sharingkan hal yang tadi itu. Nah, teman-teman yang menonton video ini, pernah tidak melihat di berita ada pengusaha ayam yang sukses dan diliput di berita? Pernah kan? Atau pernah tidak teman-teman melihat berita atau podcast yang diviralkan lah gitu, ada seorang anak muda yang sukses bertani? Nah, ya kan? Atau mungkin teman-teman pernah tidak melihat ada seorang anak muda atau seseorang yang sukses buat usaha kuliner, kemudian diliput, kemudian masyarakat luas menonton? Pernah, gitu kan? Pernah. Nah, pertanyaan saya, apakah di usaha peternakan itu tidak banyak yang gagal? Banyak. Tuh. Apakah di usaha pertanian itu, katakanlah pertanian hidroponik dan macam-macam, ada suksesnya? Ada. Yang gagal bagaimana? Banyak. Apakah usaha kuliner yang ketika kita lihat itu pecah telur, ada biasanya itu kayak gitu ya, saya tidak perlu sebut itu, sukses, apakah tidak banyak yang gagal? Banyak. Bahkan di waktu Lebaran kemarin, di Idul Fitri Ramadan itu, banyak sekali inspirasi pengusaha sukses yang masuk di TV, dimuat di TV kayak macam-macam, banyak kan? Banyak. Betul, banyak. Nah, sekarang pernah tidak ada kemudian usaha yang seperti itu ketika gagal diliput di media dan mengatakan, wah, usaha begini gagal diliput tuh? Pernah? Diliput, misalkan ada nih anak muda usaha gagal gitu kan, kemudian diberitakan viral, gagal begitu. Pernah? Tidak pernah, ya kan? Nah, sebaliknya teman-teman, di industri network marketing, ketika misalkan ada investasi bodong itu kan bukan MLM teman-teman, bukan MLM, money game itu. Nah, terkadang kita melihat berita, wah, leader MLM begini gitu kan, perusahaan MLM ditutup karena begini, itu kan beritanya viral. Nah, inilah sebenarnya yang boleh jadi membuat masyarakat itu salah menangkap informasi. Kenapa? Karena seperti itu tadi. Nah, sekarang saya putar. Ketika ada seorang anak muda yang sukses buat usaha rumah makan, dia berhasil membelikan orang tuanya tanah, berhasil kemudian mengumrohkan orang tuanya, berhasil kemudian membelikan rumah orang tuanya, dia kemudian diangkat masuk di TV dan luar biasa. Ini ada tuh, banyak tuh, dan saya sering ikuti juga. Seorang anak muda sukses buat warung, kemudian dia belikan orang tuanya tanah, ya kan, dan seterusnya. Itu masuk di TV-TV itu viral tuh. Nah, sekarang adakah orang yang sukses di dunia network marketing yang bisa umrohkan orang tuanya, bisa belikan orang tuanya mobil, bisa bangunkan rumah orang tuanya, bisa penghasilan sekian, bisa membantu orang lain dapat mobil, dapat motor? Apakah ada? Banyak. Tapi kenapa mereka tidak pernah diundang masuk di televisi, katakanlah di TV atau di podcast tertentu, dan dia menceritakan kisah suksesnya di sebuah network marketing, gitu kan? Tidak pernah kita jumpai. Tapi kalau di usaha konvensional sering sekali kita jumpai orang yang sukses itu diundang ke sebuah acara, dia kemudian diwawancarai, dan dia menginspirasi banyak orang. Oh, ternyata kalau usaha itu bisa sukses ya. Pengusaha peternak ayam yang sukses ya. Apalagi nih, rumah makan sukses ya, begini sukses ya. Kenapa? Karena masuk di berita-berita dan itu bisa menginspirasi. Padahal yang gagal banyak juga. Padahal kalau ketika mereka gagal, itu modal kecil atau modal besar yang dipakai? Modal besar, katakanlah orang mau makan atau warung. Ketika dia mau buka warung itu, maka dia harus sewa atau beli belum lagi perabot-perabotnya, macam-macam, modalnya besar. Dan ketika gagal, tentu gagalnya luar biasa. Tapi di industri network marketing, ketika seseorang katakanlah gagal, anggaplah misalkan dia belanja produk misalkan pasti jutaan kok.
paling mentok puluhan juta, nggak ada sampai ratusan juta deh. Kalau orang bergabung di sebuah industri network marketing ya itu paling jutaan, katakanlah 3 juta, 4 juta, atau bahkan di bawahnya bisa banyak, ada banyak kan. Dia kan dapat produk yang senilai kan, bahkan lebih. Ketika dia misalkan gagal berarti nggak ada ruginya kan dapat produk kan gitu, tidak ada ruginya juga. Dan kalau gagal di sini sebenarnya bukan karena gagal dia tidak bisa jalan, tapi karena dia yang tidak mau jalan. Kenapa? Karena ketika perusahaannya masih berjalan, memang dianya yang tidak mau jalan. Berbeda ketika misalkan konvensional kita gagal, memang kita mau jalan tidak bisa jalan, modal habis apa semua, mau jalan bagaimana lagi, tidak bisa jalan kita. Kalau mau jalan butuh subsidi dana yang besar lagi baru bisa jalan. Tapi kalau di network marketing, ketika katakanlah misalkan dia gagal, dia sebenarnya tidak gagal, dia cuma berhenti saja karena ketemu lanjut lagi. Berbeda kalau misalkan dia masuk di bisnis investasi. Investasi itu yang simpen duit, tunggu kemudian fee setiap bulan, itu investasi teman-teman. Dan saya sudah keliling beberapa kota, beberapa provinsi, yang membuat orang trauma itu sebenarnya teman-teman bukan bisnis MLM tapi investasi. Karena mereka belum bisa membedakan yang mana investasi, yang mana bisnis. Kalau Anda mau investasi teman-teman, itu orang investasi itu orang yang banyak uang. Orang yang banyak uang, tidak tahu uangnya mau diapakan, baru terjun ke investasi. Kita masuk ke investasi, jual tanah baru investasi. Oh salah. Kalau belum ada duit, kata sahabat saya, kalau belum ada duit itu kita kerja keras dulu hingga dapat duit. Setelah dapat duit, kerja keras hingga duitnya banyak. Nah setelah duitnya banyak, barulah masuk wilayah investasi. Kita terlalu cepat mau masuk dunia investasi. Jual ini baru masuk investasi, baru tunggu kemudian penghasilan 20% juga. Mana ada teman-teman sekalian. Jadi inilah kemudian hal yang membuat kenapa banyak orang gagal di MLM. Kenapa orang benci MLM? Nah, yang saya sudah jelaskan tadi. Saya ulangi lagi. Adakah pengusaha warung yang sukses? Ada. Banyakkah yang diundang ke TV-TV, di acara TV-TV itu atau banyak teman-teman. Dan itu menginspirasi. Ketika dia bisa sukses, bangun dari nol, bisa beli rumah, bisa berpenghasilan sekian per bulan, bisa katakanlah umrohkan orang tuanya, ini kan hebat nih. Dan dia diundang di TV atau diundang di podcast menceritakan kisahnya suksesnya. Banyak tuh kan, baik dia pengusaha ayam kayak, apalagi pengusaha rumah makan kayak, pertanian kayak, peternakan, kan banyak sekali tuh yang diliput tuh. Tapi pertanyaan saya, banyakkah atau adakah? Saya tidak bisa bilang ada. Saya pasti bertanya, banyakkah orang yang sukses di MLM, di network marketing, yang dia bisa melunasi hutang? Banyak. Banyakkah kemudian orang yang bisa umrohkan orang tuanya? Banyakkah orang yang bisa beli tanah? Banyakkah orang yang bisa bangun rumah? Banyakkah orang bisa menyelesaikan banyak hal? Banyak sekali teman-teman sekalian. Tapi tidak ada saya pernah lihat diundang masuk di televisi atau diundang di podcast untuk menceritakan kisah suksesnya. Oke. Jadi wajar kalau masyarakat lebih mengenal orang gagal di MLM karena memang tidak pernah diangkat, jarang diangkat. Bahkan saya tidak pernah melihat ada orang sukses di MLM itu viral di berita-berita tuh gini. Oh, seorang anak muda dari kampung bisa lunasi utang, bisa umrohkan orang tuanya, bisa umrohkan mertuanya, orang tuanya dan mertuanya pulang umroh dibelikan mobil satu-satu, dibelikan motor satu-satu, penghasilannya sekian, bisa mensukseskan saudara, bisa mensukseskan tetangga. Tidak ada yang pernah saya dengar seperti itu. Tapi ketika ada perusahaan money game yang tutup, investasi bodong tuh biasanya beritanya kita baca, oh perusahaan MLM tutup, ownernya dikejar. Itu bukan perusahaan MLM, itu investasi. Udah tahu kira-kira teman-teman penyebabnya kenapa banyak masyarakat yang dalam tanda kutip ya seperti yang saya bahasakan tadi, yaitu tadi. Coba deh. Ketika ada orang yang sukses di konvensional, diundang masuk di TV-TV, undang juga pengusaha sukses MLM. Karena bukan hanya pengusaha konvensional yang sukses bisa membahagiakan orang lain dan membutuhkan multi level pun demikian. Dan ketika orang gagal di konvensional, modalnya besar teman-teman. Pertaruhannya luar biasa. Apalagi kalau pakai modal pinjaman di bank, apalagi. Tapi ketika orang gagal di network marketing, paling gagalnya karena dia berhenti saja. Oke, nah semoga ini menjadi manfaat dan bisa sedikit memberikan informasi tambahan terkait masalah network marketing. Nah teman-teman juga, ini saran saja, saran yang teman-teman yang punya podcast, punya audiens banyak dan seterusnya ya. Sekali-kali undanglah pemain network marketing,
undanglah pengusaha network marketing. Karena usaha network marketing itu selain modalnya kecil, ada mentornya. Berarti kalau modalnya kecil ada mentornya, masyarakat luas ini bisa ikut ambil bagian. Kenapa? Modalnya kecil, resikonya kecil, kan gitu. Yang kedua teman-teman, usaha ini sudah punya hukum yang jelas. Aturannya di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019, itu aturan dari pemerintah. Sedangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu fatwanya di nomor 79/DSN/8/2009 tentang aturan main perusahaan network marketing yang syariah. Jadi sekali lagi, sahabatku yang punya podcast besar kayak apa, kayak ini cuma saran. Kalau boleh janganlah selalu mengundang. Anda mengundang orang-orang yang sukses di konvensional, jangan lupa undang juga orang-orang yang sukses di dunia network marketing. Supaya informasinya tidak simpang siur nyampe, supaya masyarakat tidak hanya mengenal orang gagal, padahal yang sukses banyak kok. Oke ya, ini saja, semoga bermanfaat. Maaf jika ada yang keliru dan mohon dikritik, ditambahkan jika ada yang kurang supaya kita saling melengkapi satu sama lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.